Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu beserta bapak-bapak jamaah Masjid Al-Istiqomah Murten Tridadi Sleman yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sedikit taklim atau kajian. Mudah-mudahan dengan kajian nanti bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari bersama-sama kita buka dengan bacaan doa tholabul ilmi dari ta'awud bersama-sama kita bersamai. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ibu-ibu beserta bapak yang kami hormati, untuk pembukaan kajian Sabtu pagi mulai bulan Syawal tahun 1447 Hijriah ini, kita mulai dengan sebuah tafsir suratul Fatihah. Kita baca bersama-sama dari ta'awud. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Fatihah sering juga disebut sebagai Ummul Ummul itu ibu Ummul kitab maksudnya ibunya kitab atau induknya kitab. Karena memang isi seluruh Al-Quran itu kalau diringkas terdapat pula di dalam surah Al-Fatihah. Maka disebut Ummul Kitab. Suratul Fatihah juga sering disebut sebagai As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Diulang-ulang di mana? Diulang-ulang di waktu melaksanakan sholat. Maka kalau kita melaksanakan sholat, setiap rokaatnya pasti membaca surah Al-Fatihah. Nah, Ummul Kitab kita bahas sedikit induknya kitab. Karena memang seluruh Al-Quran itu secara garis besar berisi 5 hal. Mohon ditirukan Akidah, monggo. Ibadah, janji dan ancaman, hukum-hukum, kisah-kisah.
Kalau kita membaca Al-Quran seluruhnya itu nanti ada saja yang satu surat itu mengandung kelima-limanya. Mungkin ada yang mengandung tentang akidah, ibadah, atau mungkin mengandung dua hal dan lain-lain. Nah, maka dari itu kita semua ini di dalam kehidupan sehari-hari itu harus bisa memahami atau surat atau langkah-langkah kita ini langkah-langkah yang selalu diikuti dengan keyakinan yang kuat, akidah. Bahkan kita harus berniat perjalanan hidup ini diniatkan untuk ibadah. Maka wa ma khalaqatul jinna illa wal insa illa liya'budu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, bahkan ada tafsir lagi yang mengatakan ibadah itu harus sebagai bentuk kesyukuran. Jadi karena kita ini sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah ya, maka bentuk syukur kita itu ibadah. Maka kita beribadah itu harus rasanya senang. Karena dalam rangka untuk mensyukuri nikmatnya. Nanti kalau kita baca surat Al-Kautsar ya, coba sebagai penutup karena waktunya sudah hampir habis. Surat Al-Kautsar kita baca bersama-sama dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi sungguh ya, Allah telah memberikan nikmat yang cukup banyak. Yang banyak tidak hanya jumlahnya tetapi juga macamnya. Jadi Allah itu memberikan nikmat kepada kita banyak sekali. Baik jumlahnya maupun macamnya. Kita berikan contoh yang paling mudah. Bagi yang umurnya sudah 60 tahun, kita ini yang sudah 60 tahun sudah diberi nikmat banyak sekali dari lahir sampai sekarang. Makan merasakan enak, bisa membedakan pahit dengan manis, itu nikmat. Tapi macamnya juga banyak ya, macamnya. Kita mampu membedakan antara suara lembu dengan suara kambing. Luar biasa. Kita bisa membedakan suara hujan gerimis dengan hujan yang sangat deras. Itu macamnya banyak dan jumlahnya banyak. Maka setelah kita diberi nikmat itu oleh Allah langsung fasholli li rabbika wanhar. Kita harus mensyukuri nikmat Allah itu dengan apa? Dengan sholat, dengan berkorban. Maka kita melaksanakan sholat, melaksanakan kurban itu dalam rangka mensyukuri nikmatnya Allah. Maka nanti ada tafsir juga ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu semata-mata melaksanakan ibadah itu karena kita ingin mensyukuri nikmat. Sehingga ada tafsir yang mengatakan kesyukurannya, kesyukuran yang paling ringan, syukur yang paling ringan dan merupakan pintu pertama untuk mensyukuri nikmat adalah sholat. Untuk itu kita kalau punya keluarga, punya anak, punya simbah, punya Pak D, punya Pak Cilik, mari berusaha maksimal, minimal melaksanakan sholat. Jadi sholat itu kesyukuran minimal. Kalau sholat saja belum, itu mohon jangan diajak berjuang yang lebih berat lagi. Jadi sholat merupakan syukur paling ringan dan pintu pertama. Maka kita harus berusaha keras, anak kita, kakak kita, Pak D kita, Pak Cilik kita, simbah kita, berusaha keras kita supaya berusaha untuk melaksanakan sholat. Karena apa?
Dengan pintu sholat itu akan dengan mudah nanti kita ajak berjuang yang lain-lain. Mudah-mudahan sebagai pembukaan hari ini, ya Sabtu yang akan datang kita lanjutkan pelan-pelan sedikit demi sedikit. Mohon bisa ya nanti yang Jumat insya Allah sudah ada yang mengisi. Saya nanti konsisten di Sabtu pagi. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita syukuri bersama dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.